Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Allah Akbar. Sehat, yes. Alhamdulillah, semoga kalian semua tetap berada dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Sebelum memulai pelajaran pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ibu meminta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa ya. Silakan kepada Farhan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Oh, dispen kegiatannya. Oke. Adeliana Safitri, Aldo Septian Dani, Chelsea Olivia, Cicih Cahyati, Dinda Ayu Salsabila, Farhan Ainur Rahma, Fauzan, Hanifah, Linwa, Muhammad Ibnu Sofyan, oke. Naya Daina Firnanda, Nurisya Iza Kartika, Putri Nawangwulan, Rahma Rida Ramadhani, Reisa Rizky Fauzia, Rika Andini, Rista Aurelia Safira, Salsabil Salwa, Selviana Novelinda, Salsabila Mariana Olva, Siti Aminah, Siti Nafisyatul Aini, Sri Yuliani Farhana, Suci Rahmawati, Tia Nurmala, Wulan Eka Pitria, Yara Vina Silviani, Yeni Alia. Oke, untuk kegiatan atau pembelajaran pada hari ini, nanti Ibu akan menjelaskan materi terlebih dahulu pada kalian semua ya anak-anakku. Kemudian setelah Ibu presentasi, nanti akan dibagikan kelompok. Ya, nanti kalian saling berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, berdiskusi tentang materi yang akan Ibu sampaikan. Ya, lalu setelah diskusi kalian akan presentasi hasil diskusi dengan kelompok kalian. Kemudian ada curah pendapat atau diskusi, saling berdiskusi kelompok yang sedang presentasi dan yang memperhatikan presentasi begitu. Silakan kalian nanti di situ saling curah pendapat, diskusi kelompok tentang materi yang disampaikan. Ya. Lalu setelah itu kita membuat kesimpulannya dari hasil diskusi pada pagi hari ini. Ya. Dan di akhir nanti Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik yang akan kalian isikan. Ya. Nah, materi yang akan Ibu sampaikan yaitu rencana karir masa depan atau perencanaan karir. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu perencanaan karir? Oke, Fauzan, boleh sampaikan? Perencanaan karir adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terarah dan terfokus dengan berdasarkan pada potensi, minat, bakat, keyakinan, nilai-nilai yang kita miliki. Oke, ada lagi selain Fauzan? Iya. Rencana karir adalah rencana masa depan. Iya, oke. Ada lagi? Ya. Perencanaan karir adalah cita-cita masa depan. Ya. Nah, tepuk tangan buat semuanya. Bahwa betul sekali yang sudah disampaikan oleh
kalian semua tadi di awal ya, dimana perencanaan karir adalah rencana masa depan, cita-cita masa depan, atau impian masa depan. Nah, untuk itu sebelum kalian melangkah karir kalian, tentunya harus ada rencana terlebih dahulu. Ya, oke. Apakah kalian siap untuk mengikuti kegiatan? Siap. Oke, kita peregangan suasana dulu ya, biar nggak jenuh. Ya, oke. Tetapi sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan dari layanan ini. Ya, tujuannya yaitu tujuan umum. Peserta didik dapat merancang perencanaan karir setelah lulus SMA. Dengan diberikannya layanan ini, Ibu harap kalian bisa merancang perencanaan karir kalian. Kemudian tujuan khususnya, peserta didik dapat memutuskan rencana karir setelah lulus SMA. Yang kedua, peserta didik dapat memilih perencanaan karir lanjutan setelah lulus SMA. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan perencanaan karir lanjutan setelah lulus SMA. Nah, Ibu yakin untuk perencanaan karir pasti nanti kalian ada yang kuliah, ada yang bekerja, atau berwirausaha. Itu pilihan kalian masing-masing. Ya, oke. Sebelum memulai ke materi, ayo kita ice breaking terlebih dahulu untuk menyegarkan suasana atau konsentrasi kalian terlebih dahulu. Ya, nah, ice breakingnya itu konsentrasi. Yang nggak konsen bau terasi. Nah, ya, oke. Tangan ke depan, coba ke atas, ke bawah, ke samping, ke atas. Oke, ke atas, ke samping, dan ke bawah. Oke, sudah konsentrasi semua. Ya, berarti sudah siap untuk Ibu berikan materi? Siap. Arti pentingnya karir. Memperoleh karir atau pekerjaan yang layak dan sesuai harapan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Pada dasarnya yang dimaksud dengan karir adalah suatu pilihan profesi atau pekerjaan yang menjadi tujuan bagi individu. Karir juga dapat diartikan sebagai perkembangan dari perjalanan kehidupan kerja seseorang yang digeluti secara serius dan ditingkatkan semaksimal mungkin. Masa depan adalah misteri. Kita semua belum tahu masa depan kita itu seperti apa. Makanya kita sebut sebagai misteri. Nah, makanya kita harus merancang masa depan kita, rencana karir kita sebaik mungkin agar kalian bisa mendapatkan karir atau impian cita-cita kalian terwujud. Karir juga dapat diartikan sebagai perkembangan dan perjalanan kehidupan kerja seseorang yang digeluti secara serius. Ya, cara yang paling efektif untuk meniti karir adalah dengan menggali bakat atau potensi diri kalian. Masa remaja merupakan saat yang paling tepat untuk meniti karir, yaitu dengan mengenal bakat dan minat yang dimiliki. Mungkin ketika kalian kecil, kalian ditanya, cita-citanya mau jadi apa, Dek? Mau jadi apa, Nak? Ya, oleh orang terdekat, oleh keluarga. Mungkin kalian akan jawab spontan, apa yang kalian lihat, apa yang kalian suka. Misalkan kalian melihat polisi, Bu, saya mau jadi polisi. Atau mungkin kalian setelah berobat ke dokter, Ibu, saya mau jadi dokter. Jadi ketika kecil kalian cita-citanya masih sangat berubah-ubah. Tergantung apa yang kalian lihat, tergantung apa yang kalian idolakan. Nah, kesimpulan dari perencanaan karir adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terarah dan terfokus berdasarkan potensi diri, bakat dan minat, keyakinan yang kalian miliki. Yakinkan rencana kalian.
Yakinkan karir kalian karena kalian sendiri yang akan menentukan dan menjalaninya. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam merencanakan karir. Yang pertama, kembangkan rencana karir. Silahkan kalian pikirkan dari sekarang apa yang akan kalian rencanakan setelah lulus SMA ini. Kuliah, bekerja, atau berwirausaha. Kalau memang kuliah apa, kemudian bekerja sebagai apa, dan wirausaha, usaha di bidang apa, gitu ya. Tinjaulah bakat atau kemampuan serta minat yang kalian miliki. Bakat dan minat itu dua hal yang berbeda. Next, cobalah mencari tahu jenis karir atau pekerjaan yang mendekati dengan diri kalian, yaitu sesuai kemampuan kalian, latar belakang pendidikan kalian, kondisi kerja, serta lingkungan yang kalian harapkan, serta hal-hal lain yang akan memberikan kejelasan arah atau fokus karir pekerjaan kalian. Next, bandingkanlah keterampilan dan minat yang kita miliki. Jangan sampai keterampilan kalian itu berbeda dengan minat kalian. Contoh, kalian tidak mampu di bidang hitung-hitungan, tetapi kalian memaksakan untuk memilih program studi yang banyak hitungannya. Nanti maka tidak akan maksimal suatu proses kalian tersebut. Karena yang tahu kelemahan dan kelebihan diri itu kalian sendiri. Kembangkan tujuan karir atau pekerjaan yang kita pilih. Untuk memilih rencana, kalian harus punya tujuan hidup. Tujuannya mau jadi apa ya? Kenapa saya memilih pekerjaan itu? Tujuannya apa sih? Kalian harus tahu tujuannya itu. Kemudian ikutilah pendidikan atau pelatihan. Nah, pelatihan atau pendidikan itu untuk menambah skill kalian. Karena skill itu akan menjadi daya jual atau kelebihan yang kalian bawa dalam diri kalian ketika memasuki dunia pekerjaan. Hal penting yang tidak boleh dilewatkan adalah masalah keuangan. Silahkan kalian diskusikan dengan kedua orang tua. Tentunya masalah keuangan ini kan harus ada dukungan, motivasi dari kedua orang tua terutama itu, ya. Kemudian, mintalah nasihat dari beberapa sumber. Silakan cari gali informasi sebanyak-banyaknya. Ya, sekarang zaman sudah canggih. Silakan kalian cari informasi melalui media internet. Kemudian bisa bertanya pada tokoh-tokoh yang kalian anggap mungkin sukses atau bisa membantu untuk merencanakan karir kalian. Pada guru atau kepada sekeliling kalian di masyarakat, boleh. Ya. Nah, sebelum kita jelaskan atau Ibu jelaskan tentang media, sampai sini adakah yang ingin bertanya terlebih dahulu? Oke, namanya siapa nih? Saya Putri Naumulan, izin bertanya. Boleh Putri, silakan untuk bertanya, Ibu persilakan. Bagaimana jika saya belum mengetahui bakat dan minat saya? Oke, Putri belum tahu bakat dan minat Putri? Belum. Oke, nah kita lihat untuk bakat dan minat pasti kalian galau ya ketika ditanya bakat minatnya apa sih? Gitu. Untuk lebih valid, untuk lebih terarah juga, silakan kalian lihat kembali pada hasil psikotes kalian ketika kelas 10. Di situ adalah bakat dan minat kalian sudah diukur, ya. Di situ bisa kalian lihat ada 3 bakat atau minatnya apa saja. Kalian lihat lagi di hasil psikotes. Masih ada hasilnya? Masih disimpan baik-baik? Oke, silakan Putri dan teman-teman semuanya, anak-anak Ibu bisa lihat di hasil psikotesnya. Bakat minat saya di mana? Bisa kalian pelajari. Nah, nanti kalau misalkan sudah kalian lihat, sudah kalian pelajari, ada yang tidak paham, bisa tanyakan lagi ke Ibu ya atau guru BK begitu. Nanti kalian bisa mendapatkan informasi-informasi tambahan dari apa yang kalian tanyakan tadi. Ya, oke.
Gimana Putri jawabannya? Oke. Teman-teman semuanya gimana? Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Fauzan ya? Ya, boleh. Gimana Fauzan? Siswa atau siswi yang ingin kuliah tapi keterbatasan dengan biaya itu gimana? Oke, terkait tadi tentang keuangan ya. Tadi Ibu udah sampaikan. Perhatikan keuangan kalian. Nah, jika kalian pengen kuliah tetapi terkendala oleh biaya, tetap yang pertama harus minta restu orang tua. Minta izin ke orang tua. Pak, Mah, saya mau kuliah. Nah, bisa kalian dapatkan beasiswa dari pemerintah. Karena banyak sekali beasiswa yang bisa kalian dapatkan. Nanti di pertemuan selanjutnya Ibu akan memberikan informasi terkait beasiswa ataupun perguruan tinggi. Jadi Fauzan tidak perlu khawatir kalau memang tidak punya biaya. Yang terpenting apa? Kalian punya keinginan, kemauan, tekad yang sangat kuat. Saya kuliah, saya pengen kuliah, saya harus dapat beasiswa itu. Gimana caranya dapat beasiswanya? Yaitu apa? Prestasi kalian, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Tolong kalian bisa kembangkan prestasi kalian semaksimal mungkin. Ya, dari nilai rapot, kemudian dari perlombaan-perlombaan yang bisa kalian ikuti. Itu bisa menjadi pertimbangan untuk kalian mendapatkan beasiswa, begitu. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok berdasarkan absen saja ya, agar lebih mudah kalian untuk bergabung. Nomor urut 1 sampai 10 silakan kelompok 1. Nomor urut 11 sampai 20 berarti kelompok 2, dan yang terakhir nomor urut 21 sampai 29 adalah kelompok 3. Silakan kalian bergabung dulu dengan kelompoknya. Oke, sudah bergabung semua dengan kelompoknya? Oke, kita perhatikan dulu ya tentang media yang akan kalian diskusikan dengan kelompok. Nah, ini adalah media pohon karir, di mana di dalam media ini ada beberapa informasi pekerjaan yang bisa kalian lihat, kemudian kalian diskusikan dengan kelompoknya. Di sini ada 3 bidang pekerjaan, 3 bidang utama ya. Yang pertama dari ilmu bahasa dan budaya, yang kedua matematika dan ilmu alam atau MIPA, dan yang ketiga ilmu sosial atau IPS. Nah, silakan kalian itu kan di kelompok MIPA, berarti fokus hanya di ranting MIPA, di mana di dalam ranting MIPA itu ada 3 ranting. Makanya Ibu memberikan atau membagikan 3 kelompok, karena kalian akan mendiskusikan satu kelompok itu satu ranting, begitu ya. Nah, untuk kelompok 1 silakan kalian diskusikan ranting yang pertama sebelah kanan ini. Terlihat ya. Dan kelompok 2 selanjutnya ranting yang paling tengah ya. Dan kelompok 3 silakan ranting yang paling kiri kalian diskusikan. Ibu beri waktu untuk diskusi 10 menit dengan kelompoknya masing-masing. Ya, nanti setelah kalian diskusi ada presentasi. Silakan nanti perwakilan saja karena tidak mungkin kalau semua berpresentasi di sini ya.
silakan cukup 3 orang perwakilan per kelompok untuk presentasi di depan. Ya, nanti di dalamnya ketika presentasi ada yang jadi moderator, ada yang menyampaikan materi, dan juga ada yang mencatat hal-hal ketika presentasi berlangsung. Nah, untuk mencari informasi-informasi yang ada di sini, boleh kalian diskusikan dengan kelompoknya menggunakan smartphone kalian. Ya. Jadi, ketika proses diskusi silakan buka handphone kalian masing-masing dan dibagi untuk beberapa bidangnya. Satu kelompok silakan membahas 1 sampai 5 poin. Ya. Untuk dibahas dengan kelompoknya. Oke, sampai sini paham tugasnya? Silakan, Ibu kasih kesempatan dulu untuk kalian diskusi dengan kelompoknya. Silakan dibagi ya, kalian searching untuk mendapatkan informasi di handphone kalian masing-masing. Oke, kelompok 1 sudah ketemu? Tapi masih berdiskusi ya. Oke, silakan dilanjutkan. Kelompok 2 sudah ketemu jawabannya? Oke, masih diskusi tapi? Oke, lanjutkan dulu ya. Kelompok 3 masih berdiskusi? Oke, silakan dilanjutkan dulu ya. Nah, untuk peserta didik yang aktif nanti akan Ibu berikan poin ya. Nanti akan Ibu berikan reward. Jadi silakan kalian harus bisa memanfaatkan kesempatannya ya. Kode pacaran itu komputer. Pacar aslinya itu dari aku. Emang teman aku yang Oke, udah selesai semua? Sudah. Oke, silakan. Yang mau presentasi dulu kelompok berapa? 1.
Oke, kelompok 1, silakan maju ke depan untuk presentasi. Pas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pohon karir setelah SMA. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lima Solivia dan rekan saya. Nama saya Farhana Nur Rahmat. Perkenalkan, nama saya Adelia Sabitri. Nah, langsung saja di sini Pak Farhan akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama ada ahli fisika, prospek kerjanya terbagi menjadi 5. Yang pertama, bidang perminyakan dan pertambangan. Yang kedua, industri manufaktur dan industri telekomunikasi. Yang ketiga, industri teknologi informasi. Yang keempat, institusi riset dan pengembangan. Dan yang kelima, institusi pendidikan. Bagian yang kedua ada ahli kimia. Prospek kerjanya terbagi menjadi 4. Yang pertama, research and development. Yang kedua, quality control. Yang ketiga, guru dan dosen. Yang keempat, pengawas obat dan makanan. Bagian yang ketiga ada ahli biologi. Prospek kerjanya terbagi menjadi 5. Yang pertama, food scientist atau makanan kemasan. Yang kedua, ahli botani. Yang ketiga, spesialis kesehatan dan keselamatan kerja. Yang keempat, science writer. Dan yang kelima, ilmuwan forensik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Satul Aini dari kelompok 3 ingin menanyakan kepada kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan quality control? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami berdiskusi untuk menjawabnya. Ya, alhamdulillah kami telah mendapatkan jawabannya. Yang jawabannya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, quality control yaitu suatu proses pengecekan yang dilakukan oleh bisnis atau perusahaan untuk memastikan kualitas produk sesuai dengan standar yang ada. Terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri plus. Selanjutnya, kelompok berapa yang akan presentasi? Oke, kelompok 2 dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang pohon karir. Izinkan saya dan rekan saya memperkenalkan diri. Saya salah satu calon Janika. Saya Rita Aurelia Safira. Saya Sofia Baginda. Langsung saja masuk diskusi kami. Oke, dalam bentuk kedua ini berisi analis kesehatan, ahli gizi, perawat, dan apoteker. Yang pertama adalah seorang analis. Melakukan pemeriksaan darah, urin, dan lain-lain. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mendeteksi suatu penyakit yang diderita pasien. Kedua, seorang ahli gizi. Merupakan profesi khusus yaitu seorang yang mengabdikan diri dalam bidang gizi serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui suatu pendidikan khusus. Yang ketiga, seorang perawat. Seorang perawat adalah seorang yang bertugas memberikan asuhan pada individu, keluarga, juga kelompok dalam keadaan sakit maupun sehat. Terakhir, apoteker. Apoteker adalah seorang sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.
Oke, jadi itulah presentasi hasil dari diskusi kami yang telah dibacakan oleh Fauzana. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Perkenalkan, nama saya Alus Setiandani dari kelompok 1. Ingin bertanya, di mana saja prospek kerja menjadi analis kesehatan? Kami berdiskusi lebih dahulu. Oke, saya Nista Aurelia Safira. Jadi menjawab pertanyaan dari Aldo. Jadi prospek kerjanya itu dapat ditemukan di klinik kesehatan, puskesmas, dan juga rumah sakit. Selain itu juga terdapat di bidang food and affairs atau makanan dan minuman. Gimana Aldo? Jawabannya? Sudah puas untuk jawabannya? Puas. Oke. Oke, jadi itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan pohon karir pada bidang MIPA, khususnya di bidang kedinasan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wulan Eka Fitria. Saya Yalvina Sulfiani. Saya Siti Aminah. Langsung saja ke hasil diskusi. Hasil diskusi akan dipresentasikan oleh Tiara. Ya, langsung saja. Yang pertama itu ada polisi. Yang dimaksud polisi adalah suatu peranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara. Yang kedua ada programmer. Programmer adalah penulis dan penguji kode yang digunakan untuk membuat program perangkat lunak. Mereka mengubah desain program yang dibuat oleh developer untuk menjadi instruksi yang dapat diikuti oleh komputer. Yang ketiga ada teknisi. Teknisi umumnya adalah seorang yang menguasai bidang teknologi. Yang terakhir ada pegawai BUMN atau BUMD. BUMN merupakan badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara. BUMN juga memiliki tujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. BUMD adalah sebuah badan yang didirikan, dikelola, dimiliki, dan juga diawasi oleh pemerintah daerah. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Disintropia, perwakilan dari kelompok 2. Program studi apa yang sesuai ketika ini? Izinkan kami untuk berdiskusi lebih dahulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Menurut kami, prodi yang cocok untuk seorang programmer yaitu jurusan IT. Karena jurusan tersebut merupakan jurusan yang mempelajari bagaimana menggunakan teknologi komputer secara optimal. Bagaimana jawabannya? Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3 kelompok sudah presentasi semua ya. Silakan sekarang kita menyimpulkan dari beberapa materi yang sudah dipresentasikan. Nah, di dalam bidang MIPA sendiri tadi sudah ada 3 kelompok yang presentasi
Di mana untuk kelompok 1 Ibu simpulkan untuk bidang pekerjaannya sendiri yaitu di dalam bidang MIPA yang pokok ya, misalkan ilmu fisika, kimia, dan biologi. Di dalam ilmu-ilmu tersebut itu kalian bisa di dalam program studinya bisa melanjutkan misalkan di dalam dunia pendidikan atau menjadi guru atau dosen. Berarti kalian bisa mengambil ilmu pendidikan fisika misalkan seperti itu program studinya gitu ya, pendidikan fisika, pendidikan biologi, pendidikan kimia. Dan juga bisa selain pendidikan, misalkan ada yang tidak mau jadi guru, bisa kalian ambil ilmu murninya. Dan bisa juga misalkan Bu saya pengen di bidang industri, berarti kalian bisa ngambil bidang tekniknya, teknik gitu ya, teknik fisika, teknik kimia begitu. Kemudian untuk kelompok 2 kesimpulannya apa? Itu semua bidang-bidangnya terkait bidang kesehatan ya. Dan untuk yang ketiga itu tadi ada beberapa bidang kedinasan ya. Di dalam ranting yang ketiga ini ada beberapa jenis pekerjaan seperti polisi, kemudian bekerja di BUMN atau BUMD dan lain sebagainya. Itu berarti terkait tentang ilmu kedinasan. Nah, di dalam MIPA itu sangat luas cakupannya untuk kalian melanjutkan atau merencanakan karir kalian. Karena di dalam bidang MIPA sendiri banyak jenis-jenis pekerjaan yang bisa kalian dapatkan sesuai bidangnya, yang bisa kalian rencanakan. Itu. Nah, selanjutnya kita masuk di tahap. Nah, Ibu ada kata-kata mutiara untuk kalian semua anak-anakku ya. Yang pertama, silakan dibacakan oleh ketua kelas. Siapa? Farhan ya? Ya, boleh Farhan bacakan. Rencanakan langkah Anda selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi pada tujuan Anda. Menurut Sultan Ratnapal. Oke, betul. Rencanakan langkah Anda selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi pada tujuan. Setiap langkah-langkah karir itu berarti harus sama dengan tujuan kalian. Ya. Selanjutnya, siapa yang mau membacakan? Oke, Yara, silakan Yara. Perencanaan dan persiapan yang tepat mencegah kinerja yang buruk. Terus Stefan. Oke, ya. Perencanaan dan persiapan yang tepat mencegah kinerja yang buruk. Jika rencana kalian kurang tepat, maka memungkinkan kinerjanya juga akan buruk, ya. Tidak maksimal. Nah, sebelum kegiatan diakhiri, silakan kalian isi link terlebih dahulu yang sudah Ibu paparkan di sini. Silakan kalian buka smartphone-nya masing-masing. Di situ ada 3 pertanyaan yang bisa kalian jawab. Tiga menit cukup ya. Ini adalah link lembar kerja peserta didik. Oke, udah selesai semua?
Nah, isi selanjutnya yaitu link evaluasi hasil layanan. Di sini ada beberapa pernyataan yang harus kalian jawab. Di situ berkaitan dengan layanan yang tadi sudah Ibu berikan. Silakan 5 menit untuk mengisi ya. Oke, cukup? Sudah? Nah, sebelum diakhiri, Ibu akan bertanya mengenai kebermanfaatan materi yang sudah Ibu sampaikan. Menurut kalian, bermanfaat tidak materi yang Ibu sampaikan? Oke, ada yang mau menyampaikan pendapat terkait refleksi dari materi yang tadi sudah Ibu sampaikan? Siapa? Oh iya, oke. Silakan, Neng. Refleksi dari materi ini adalah dalam materi ini cukup banyak mendapatkan manfaat. Jadi kita lebih terarah untuk mencapai karir yang diinginkan dan mengetahui apa yang harus dilakukan jika ingin mencapai karir yang diinginkan secara maksimal. Oke, tepuk tangan. Nah, kegiatannya kita sudah selesai. Maka dari itu, sebelum selesai, alangkah baiknya kita berdoa. Ibu minta tolong lagi kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Dalam melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, pertemuan kita sudah di akhir materi ya. Jadi Ibu akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anakku. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat, sehat, yes. Oke, alhamdulillah. Semoga kalian semua berada dalam keadaan sebelum mulai gerakan, aku meminta tolong kepada kelas untuk mengisi doa. Bocah kameranya off, Bu. Mohon kameranya dihidupkan. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua hari ini absen ya. Ada Liana Fitri, Aldo Septian Dani, Kelvi Olivia Sahara, Kiki Sahyati,
dan Ayu Farhan Ayu Rahman. Fauzan Hanifah Nur Hafizah. Imam Kuliah Muhammad bin Sofian. Saya Dina Inul. Ida Rahman Ida Ida Siti Aminah, Siti Nafijah Suhaiti, Siti Juliani Farhana, Siti Rahmawati, Ya Nurullah, Nafisa Melia, Yara Tina Sufiani, Yeni Alia. Nah, pada kegiatan hari ini Ibu akan menyampaikan topik layanan pada hari ini yaitu rencana karir masa depan. Oke, sebelum mengenai topik, ada yang tahu rencana karir itu apa? Oh ya, boleh. Nah, ada yang tahu. Oke, ada yang lagi yang tahu rencana karir itu? Yang lagi? Jadi intinya apa? Pekerjaan atau cita-cita masa depan. Nah, tujuannya yang pemerintah itu yang pertama, peserta didik dapat merancang perencanaan karir setelah lulus. Tujuan khususnya peserta didik dapat memutuskan rencana karir lanjutan setelah lulus. Yang kedua, peserta didik dapat memilih perencanaan karir lanjutan setelah lulus. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan perencanaan karir lanjutan setelah lulus. Jadi, memberikan layanan ini agar kalian dapat mengambil perencanaan karir. Jadi kalian dapat bahwa pasti akan harus berbagi banget dari sekarang kalian. Oke. Nah, sebelum memulai kegiatan, kita komunikasi dulu dengan ada suasana. Oke. Konsentrasi. Jangan sampai bau. Oke, ya. Tangan ke depan. Ya, tangan ke depan. Oke. Ke samping. Nah, atas. Bawah. Atas. Oke, ke bawah. Lagi ya. Oke. Ke depan. Oke, kanan. Nah, pada pagi ini kita akan mengikuti kegiatan selama 1 jam pelajaran. Ya. Kemudian, apa kalian sudah siap untuk memberikan materi? Ya. Perencanaan karir. Arti pentingnya karir terbuka oleh karir adalah pekerjaan yang layak,
dan sesuai harapan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Ya. Pada dasarnya yang dimaksud karir adalah suatu pilihan profesi atau kerja. Karir adalah suatu profesi akan kalian temukan dan akan dijalani. Karir juga dapat diartikan sebagai perkembangan dari perjalanan kehidupan orang yang memiliki secara terus dan dikenal. Masa depan itu adalah misteri. Ya. Apa kalian tahu masa depan kalian itu nanti apa? Belum. Itu dia. Yang dinamakan masa depan itu adalah kalian sekarang belum tahu apa yang akan tapi itu kalian harus merancang terlebih dahulu. Harus kalian rancang, harus kalian persiapkan. Ya. Karir juga dapat dilakukan sebagai perkembangan dari perjalanan kehidupan kerja seseorang yang dimiliki secara serius dan digunakan semaksimal mungkin. Cara yang paling efektif, karir apa? Kalian memiliki potensi bakat dan minat kalian, ya. Bakat potensi kalian harus selalu berkembang. Masa remaja merupakan saat yang paling tepat untuk menjadi karir, yaitu dapat mengembangkan kalian. Rencana karir adalah suatu langkah kebijakan yang dilakukan secara berarah dan terbaik. Nah, dalam hal yang menentukan karir, tentunya ada langkah-langkah yang harus kalian ketahui. Yang pertama, mengembangkan rencana karir. Bahkan mengikuti kalian. Karir kalian pikirkan, kalian mungkin dari itu kalian bertahu tidak ada yang bertanya dari kalian mereka, tapi mungkin kita kalian pikir kalian jawaban sebentar yang kalian tahu kan seperti itu. Kalau melihat politik, saya menjadi politik. Kalau tetap saya ingin bapak, tapi karena kan belum tahu bapak apa potensinya. Dan sekarang kalian dan apa? Kalian harus jawaban. Dan juga kalian harus bisa memprediksi kata kalian, rencana kalian. Kita optimal dalam karir kalian. Cobalah mencari tahu jenis karir atau pekerjaan yang mendapatkan kontribusi yang sesuai dengan bakat dan minat yang kita latar belakang pendidikan, dan serta lingkungan yang kita harapkan, serta hal-hal lain yang akan memberikan kejelasan arah dan fokus karir tersebut. Selanjutnya, bandingkanlah tampilan dan minat yang kita miliki dengan jenis karir atau pekerjaan yang akan kita pilih. Jadi, karir yang sesuai dengan diri kita sangat penting menjadi masalah. Jika karir sudah sesuai dengan diri kalian, pasti kalian akan menjalaninya dulu. Kemudian kalian pasti akan beda. Kita ada yang kalian lakukan atau kalian tidak sesuai dengan berjalan. Kembangkanlah tujuan karir pekerjaan yang kita pilih. Hal ini akan menjadi panduan yang sangat penting ketika strategi selanjutnya. Pilihlah pendidikan atau pelatihan yang mendapatkan tujuan karir.
Jika kalian memilih suatu karir, kalian harus tahu tujuan memilih karir apa. Bagaimana sih jadi apa sih? Dan kalian juga untuk melatih skill atau kemampuan kalian. Jadi kalian kemampuan kalian menjadi lebih baik. Karena untuk dunia kerja sekarang itu skill itu sangat dihargai. Ya. Jadi ketika kalian punya skill tambahan skill yang kalian, kalian pasti akan bisa memiliki. Hal penting yang tidak boleh dilakukan adalah silakan jika kalian menggunakan karir, kalian harus berhenti dengan beberapa atau orang tua yang adalah jangan motivasi dari luar dan sangat menemani. Dan hal itu pasti akan melakukan cara. Selanjutnya, cobalah minta nasihat dari beberapa sumber yang kalian yakini dapat membantu memberikan pemilihan. Sedangkan karir kalian harus minta beberapa pendapat dari orang. Dan kepada dan kalian minta orang itu kalian bisa tahu bagaimana prosesnya karena beberapa pengalaman dan nah aku akan membagi agar kalian bisa lebih memahami lagi materi. Kita akan membagi 3 kelompok. Tadi ya, berdasarkan hasil yang ada. Kelompok pertama yang kelompok kedua 16 sampai kemudian kelompok 3 nomor 20. Apakah merasanya? Nah, silakan kalian 20. Dari materi yang ibu sampaikan. Ya, kalian harus mengetahui bakat dan minat. Kalian ingat waktu kelas 10 ada tes alfabet? Itu ada tertera hasil bakat dan minat kalian. Coba kalian bisa kembali hasil tes masih disimpan baik-baik? Masih. Sebagai melihat bakat dan minat tidak bisa lebih kalian karena maksudnya itu adalah dari diri kalian adalah akan kalian sendiri itu baik ya tahu dalam dari coba setelah hari ini ada dan dilihat ada bakat dan minat itu 2 hal yang berbeda. Bakat adalah kemampuan kalian, kemampuan bawaan dari hasil ya yang sudah kalian miliki. Kemudian kalau minat sendiri
itu adalah kesukaan atau kecintaan kalian terhadap dari bapak adalah tapi juga aku tidak bisa dikatakan paling lagi yang ingin bertanya oke, tadi terkait dengan keuangan ya. Nah, kan kalian punya kan kalian punya nah, kalian tidak perlu khawatir karena pemerintah sendiri menunjukkan uang bagi kalian yang tidak mampu sampai dulu kita mendapatkan dan saat ini mulai dan cakap kalian ini harus kerja nanti kalian tidak dapat kalian. Nah, tentunya ketika kalian dapat beasiswa juga harus berkomunikasi dengan orang. Nah, silakan itu waktu untuk kalian terkait kalau kata sudah ada gue dulu ya kedua ya sebelum kalian mulai ya akan menyampaikan media media terlihat ya. Nah, kalian itu adalah kelompok IPA. Dalam media ada 3 kelompok bidangnya. Yang pertama itu ilmu bahasa dan tulisan. Yang kedua matematika dan ilmu pengetahuan alam atau MIPA, yaitu jurusan kalian. Dan yang ketiga ilmu sosial. Ya. Nah, sekarang kita fokus saja nih pada jurusan kalian, yaitu di kelompok kebetulan di kelompok MIPA ini ada tiga ranting, ya ada 3 ranting. Makanya ibu mengelompokkan kalian misalnya silakan kelompok 1 nanti disebutkan pada ranting yang pertama, kelompok 2 disebutkan pada ranting yang kedua, dan selanjutnya yaitu kelompok 3 silakan disebutkan pada ranting yang ketiga. Ya. Nah, di media pohon kalian ini ada beberapa informasi pekerjaan yang bisa kalian ketahui. Tentunya kalian belum tahu ya pekerjaannya. Nah, ibu memberikan informasi di sini berupa jenis pekerjaan yang bisa
bisa kalian rencanakan untuk membantu kalian dalam mencapai cita-cita atau merencanakan karir kalian yang sesuai bidang kalian. Nah, ini ada banyak ya, ada banyak sekali jenis-jenis kerjanya. Silahkan 1 sampai 5 poin kalian diskusikan dengan kelompoknya. Boleh buka handphone kalian untuk cari informasi atau literatur yang ada di bidang kalian yang ya, silakan kalian cari, boleh buka smartphone-nya. Silakan berdiskusi dibagi agar kalian mesti bilang sampai sini dulu berkaitan dengan medianya. Apakah ada yang bisa lihat medianya? Apa betul? Apa yang ibu tugaskan? Kan paham? Nah, ibu beri waktu pada kalian untuk berdiskusi.
Ada yang sudah selesai? Oke, presentasi perwakilan kelompoknya diminta 3 orang saja presentasinya yang perwakilan kelompok. Jadi yang pertama menjadi moderator, yang kedua presentasikan bahan yang sudah didiskusikan dengan kelompoknya, dan ada yang digunakan atau boleh. Silakan kalian tentukan dulu nanti perwakilan yang akan ada yang sudah selesai? Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Siapa dulu? Oke, kelompok satu. Siapa yang akan kelompok dua sudah selesai? Kalau kelompok tiga gimana? Kita cek dulu moderatornya siapa? Nah, nanti nanti yang memaparkan materi siapa? Nanti ada kita jawab ya. Oke, langsung saja dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini akan memberikan tentunya juga sering memberikan apa langsung saja di sini kita akan memberikan hasil dari berbentuk. Yang pertama ada aktivitas prospek kerjanya dan pertambangan. Yang bagian yang kedua ada ahli prospek kerjanya dan kedua paling utama alat berat dan makanan. Bagian yang ketiga ada ahli biologi prospek kerjanya sudah yang dapat ahli dan lingkungan forensik. Dan apa yang ada yang digunakan? Silakan kelompok lain boleh. Kamu siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa yang dimaksud dengan silakan. Nah, untuk yang bertanya atau aktif kita ini nanti akan ditulis dan akan dituliskan. Saya akan menjawab pertanyaan dari hal ini personal yaitu satu kan dilakukan oleh pastinya selalu ya dari kelompok saya kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan selanjutnya kelompok berikutnya kelompok presentasi. Waalaikumsalam. Dan tentang hal yang kenapa amat orang lain dan mereka merupakan berarti para ini apakah itu orang dan kalau memiliki kemampuan orang yang berbeda dari kata yang dulu pada dalam keadaan mati ya mereka ada orang yang ya. Mana saja prospek yang menjadi analis kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami perkenalkan dari kita pada kesempatan kali ini beberapa bidang matematika dan alam khususnya pada bidang kesehatan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wali Kampuja. Saya adalah penyanyi pada siangnya. Yang pertama itu ada polisi. Yang dimaksud polisi adalah satu perangkat umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara. Yang kedua adalah programmer.
Programmer adalah penulis dan penguji kode yang digunakan untuk membuat program perangkat lunak. Mereka mengubah desain program yang dibuat oleh developer untuk menjadi instruktif yang dapat diikuti oleh komputer. Yang ketiga, teknisi. Teknisi umumnya adalah seorang yang menguasai bidang teknologi. Yang terakhir adalah pegawai BUMN atau BUMD. BUMN merupakan badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara. BUMN juga memiliki tujuan menyediakan barang